Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Tengah Saputra, nomor absen 9 dari kelas 9A akan menjelaskan tentang pertempuran Magarana, agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Magarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda menarikkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TKR mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Kembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan mengembur Belanda. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Magarana sebelah utara Tabanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Latar belakang pertempuran Magarana. Puputan adalah tradisi masyarakat Bali. Puputan Magarana dianggap banyak pihak sebagai perang sengit yang pernah bergulir di Pulau Dewata, Bali. Terdapat beberapa versi yang latar belakangi meledaknya Puputan Magarana. Namun jika kembali membalik lembaran sejarah Indonesia, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa perang ini terjadi akibat ketidakpuasan yang lahir pasca perjanjian Linggarjati. Perundingan itu terjadi pada 10 November 1945 antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Salah satu poin Linggarjati membuat hati rakyat Bali terasa tercapek, hatinya adalah tidak masuknya daerah Bali menjadi bagian dari teritorial Indonesia. Materi selanjutnya adalah agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian aksi pro-polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dan hasil perundingan Linggarjati. Sedangkan agresi militer 2 atau operasi Gaga adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tentunya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera dan dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya agresi militer Belanda. Pada 15 Juli 1947, Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya rakyat Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari awal garis demarkasi. Tentu pinjaman RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menanamkan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H. Van Mock menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern termasuk persenjataan barat yang dibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Penyebab terjadinya agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya lepas dari Belanda. Tujuan politik mengepung ibu kota Republik Indonesia dengan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Tujuan militer menghancurkan tentara nasional Indonesia. Dampak agresi militer 1 bagi bangsa Indonesia. Dampak yang diperoleh bagi bangsa Indonesia akibat agresi militer 1 oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak-menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer terhadap Belanda langsung terhenti. Mereka
terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya daerah di sekitar Karawang, Bekasi. Selanjutnya, latar belakang agresi militer Belanda yang kedua dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Rhineville yang telah dilakukan dan disepakati. Mereka melihat bahwa perjanjian Rhineville lebih mementingkan pihak Indonesia. Oleh sebab itu, pihak Belanda menyatakan tidak terikat pada perjanjian itu dan mengadakan agresi militer Belanda II dengan tujuan menguasai kembali Indonesia. Akibat dari pemberontakan PKI di Madiun pada 18 Desember 1948, Belanda bermaksud menghancurkan Republik Indonesia dengan senjata, dan pada 1948, tepatnya tanggal 19 bulan Desember, Belanda melancarkan agresi yang kedua dengan taktik kilat di semua daerah Republik Indonesia yang diawali perjuangan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo, Adi Sucipto, Yogyakarta. Saat ketegangan semakin memuncak, Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil perundingan Rhineville. Akhirnya menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, oleh tinggi kota mahkota Belanda, Dr. Bell, mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Rhineville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pengeboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI, ketika itu dapat dikuasai. Sekian materi tentang tradisi Islam di Nusantara yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.